Selamat pagi kepada semua pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Hari ini kita bertemu lagi, dan sebagaimana komitmen kita untuk membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama. Jadi surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon berkat-Mu, mohon kasih karunia-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan sebaik-baiknya. Tuntunlah kami Tuhan, akal budi kami, agar sungguh-sungguh kami memahaminya dan menerapkannya dalam hidup kami. Kami melihat Engkau melalui Rasul Paulus menasehati Timotius sama dengan menasehati kami. Kami mohon Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan surat 1 Timotius pasal 1, hanya 20 ayat. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah ke dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sesat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini
Sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pertama kita mau melihat introduction tentang surat 1 Timotius ini. Surat 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus ini dikenal dengan pastoral epistle atau surat-surat penggembalaan. Ya, jadi dikirim kepada orang yang menggembalakan jemaat dengan nasihat-nasihat untuk menggembalakan jemaat. Ya. Jadi kita pahami ini berbeda dengan surat-surat yang lain yang dikirim kepada jemaat biasa. Yang 3 ini dikirim kepada orang yang menjadi gembala, jadi gembala jemaat. Ya. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kemudian ya ini ditulis oleh Rasul Paulus walaupun menghadapi kritikan, tantangan dari kelompok liberal dan mereka yang memang seringkali ini ya menyerang Alkitab. Mereka mau berkata bahwa ini bukan tulisan Rasul Paulus katanya ya. Nah, mana mungkin loh itu bukan tulisan Rasul Paulus, sedangkan di depannya sudah dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus ya menurut perintah. Kalau ini bukan tulisan Rasul Paulus, ini berarti sebuah tindakan pemalsuan ya, memakai nama Paulus dengan sembarangan gitu ya. Dan katanya ya ini ada beberapa tantangan katanya secara ini ya di dalam sejarah katanya, ini secara historikal katanya ini dilihat bukan tulisan Rasul Paulus karena dari kanon ya, dari apa tidak terdapat di ini ya, beberapa kanon awal ya. Sangat mungkin memang ini tidak masuk dalam beberapa kanon itu karena ya ini memang surat khusus ya penggembalaan, ini bukan untuk jemaat gitu. Nah, kemudian ada yang menantang dengan berkata secara ecclesiastical, itu secara berjemaat, katanya isinya ini terlampau ini terlampau canggih ya, karena mestinya pada zaman Rasul Paulus belum dikenal sistem berjemaat yang seperti yang dikandung dalam 1 Timotius ini, yaitu ada penilik, diaken dan lain sebagainya ya. Nah, padahal ya jelas ya kita tahu bahwa ini sekitar tahun 65-an ya, itu pada waktu itu ya bisa saja gereja sudah berkembang sampai sedemikian sehingga memiliki gembala dan penilik dan lain sebagainya. Kemudian katanya, nah ada yang menantang juga dari segi doktrinal, katanya ini terlalu advance ya, katanya ada doktrin yang mungkin ya mereka jadi kurang serak dengan berbagai hal sehingga mereka mengkritik surat ini dari segi doktrinal, dan ada yang mengkritik juga dari segi linguistik dan lain sebagainya. Tetapi ya ini oleh bapak-bapak gereja ya, baik Tertullianus, Polycarpus, semuanya berkata bahwa ini surat Rasul Paulus kepada Timotius ya, itu sudah diterima dengan baik sekali ya. Nah, mungkin kita perlu tahu ya itu ditulis kapan dan di mana ya, ditulis kapan dan di mana. Nah, kelihatannya surat
surat 1 Timotius ini ya, itu ditulis kira-kira urutannya itu ditulis surat 1 Timotius, kemudian Titus ya tidak lama dari itu, dan kemudian 2 Timotius itu ditulis ketika Paulus dipenjarakan satu kali lagi di Roma gitu. Karena di akhir dari Kisah Para Rasul itu memang ceritanya Rasul Paulus sedang dalam penjara tahanan rumah ya, di akhir dari Kisah Para Rasul. Dan ya, menurut catatan sejarah tidak lama kemudian Paulus dilepaskan ya. Ketika Paulus dilepaskan, maka Paulus masih melakukan ini pelayanan, mengunjungi jemaat di Makedonia ya, di sekitar di Asia ya, masih mengunjungi, dan kemudian ada perjalanan ke Spanyol ya, sebagaimana kerinduan Paulus untuk pergi ke Spanyol, dan kemudian dari sana dan dia ditangkap lagi ya, dan kemudian dipenjarakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita telusuri ya, ini mengenai waktunya ini ya, di mana Kaisar Nero bunuh diri tahun 68 ya. Jadi Kaisar Nero mati bunuh diri tahun 68. Nah, sedangkan Rasul Paulus ya itu dipenggal oleh Kaisar Nero ya. Maka ya kita melihat berarti ini surat 2 Timotius itu ditulis ya, itu dekat dengan tahun 68. Berarti surat 1 Timotius ini adalah ditulis sekitar ya, tahun ini ya. Surat 1 Timotius ini ditulis sekitar tahun 63 ya, dari 6263 begitulah. Nah, surat 1 Timotius ini dia dekat dengan Titus ya. Jadi surat 1 Timotius dulu, kemudian Titus, dan surat 2 Timotius itu diperkirakan ditulis tahun 67. Karena tahun 68 itu Kaisar Nero meninggal, sedangkan tahun 65-an itu kota Roma sempat dibakar ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah surat ini ditulis dari mana? Jelas surat ini ditulis dari Roma kelihatannya ya. Surat ini ditulis ini dari Roma ya. Mungkin dari bukan hanya ada penafsiran bahwa memang surat 3 ini adalah berdekatan, yaitu 1 Timotius, Titus, dan 2 Timotius ya. Dan kalau ini 2 Timotius itu dipenjara di Roma, dan 1 Timotius ini sangat mungkin juga di dalam perjalanan Rasul Paulus ketika dia sudah dilepaskan dari penjara yang pertama itu ya. Dan kalau dilihat dari ayat 3 dari pasal 1 ya, dari ayat 3 dari pasal 1, ketika aku hendak meneruskan perjalananku di wilayah Makedonia. Jadi apakah ini ditulis di Roma ya, atau ditulis dalam perjalanan ya ke Makedonia. Nah, ini bisa jadi itu ya. Jadi pendengar yang inilah sedikit introduction atau kita mengenal ini surat 1 Timotius ini ya. Jadi sangat mungkin ditulis pada saat mau berangkat ya, dari Roma mau berangkat ke Makedonia, atau sudah di perjalanan ya, atau sudah sampai di Makedonia, pokoknya antara di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita mau melihat pengajaran yang terdapat di dalam surat Timotius ini. Nah, pengajaran yang terdapat di surat Timotius ini sungguh ya sangat kaya dengan pengajaran yang sangat-sangat penting. Ingat ya, jadi tulisan Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah sebuah nasihat kepada Timotius yang menggembalakan jemaat ya. Nah, diperkirakan waktu itu Timotius sedang menggembalakan ya, sedang menggembalakan jemaat
di Efesus ya. Jadi kota Efesus di mana Rasul Paulus pernah mendirikan sekolah teologi di sana ya, sehingga sangat strategis tempat itu untuk pemberitaan Injil, dan Timotius ada di situ in charge ya, bertanggung jawab menggantikannya, sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat ini untuk menasehatinya. Jadi surat Timotius ini adalah nasihat untuk penggembalaan. Nah, kita lihat isinya sekarang ini. Kita lihat ya, ayat 1 sampai 2, ayat 1 dan 2 itu salam ya dari Paulus, katanya Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Ini selalu ditonjolkan, dia bukan Rasul Kristus atau utusan Kristus menurut keinginannya sendiri. Nah, tetapi menurut perintah Allah, juru selamat kita dan Kristus Yesus ya. Jadi juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi betul ya, Yesus Kristus itu adalah dasar pengharapan kita. Dialah pusat dari perhatian kita. Dialah pusat sejarah Yesus Kristus ya. Dan dialah pengharapan dari setiap orang percaya yang percaya kepada Allah. Orang-orang di kitab yang hidup pada zaman Perjanjian Lama itu diselamatkan melalui percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, hari ini kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan mereka yang hidup di zaman Perjanjian Lama adalah mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi Yesus Kristus adalah pusat pengharapan ya, dasar pengharapan kita. Nah, kepada Timotius, katanya Timotius ya, anakku yang sah di dalam iman. Nah, Timotius ya bukan anak yang dilahirkan oleh Paulus, tetapi anak yang sah di dalam iman. Sudah dikatakan di sini ya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau ya. Jadi menyertai. Jadi kita lihat di sini dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini komponen Tritunggal ini ya selalu dinyatakan ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan bahwa tentang Tritunggal, konsep Tritunggal, kita bukan ikut gereja Katolik atau siapa, karena sebelum ada gereja Katolik sudah ada konsep Tritunggal ini ya. Jadi konsep Tritunggal itu bukan ditemukan oleh gereja Katolikmu ya, bukan. Jadi sebelum Konstantin ya, sebelum Konstantin itu sudah ya di dalam catatan sejarah kira-kira tahun 100-an begitu, itu sudah ada tulisan mengenai Tritunggal. Sudah ada sebutan mengenai Tritunggal. Jadi karena lihat di sini juga Rasul Paulus dari Allah Bapa ya, dari Allah Bapa itu satu pribadi, dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi Tuhan Yesus ya menyertai engkau. Nah, ayat yang ketiga, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau ya supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan ya orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan ya persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi katanya ketika aku hendak meneruskan ini ya perjalananku ke Makedonia, aku telah mendesak engkau ya. Memang jadi mungkin satu peristiwa ya di mana Paulus waktu dia mau berangkat ke Makedonia, mungkin Timotius ada di situ ya, dia sudah mendesaknya untuk supaya ya orang-orang tertentu di sini, ada orang-orang tertentu yang mengajarkan ajaran lain ya, mengajarkan ajaran lain, doktrin lain gitu ya. Ajaran itu doktrin ya. Nah, doktrin lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, betapa Rasul Paulus menekankan soal doktrin ya.
betapa seorang gembala harus memperhatikan doktrin, apa yang diajarkan di gerejanya. Jadi gereja itu bisa benar atau salah dari doktrin yang diajarkan. Nah, kalau doktrin yang diajarkan menyimpang, ya gereja itu akan berjalan menyimpang. Kalau doktrin yang diajarkan benar, dia akan berjalan dengan benar. Jadi doktrinnya yang harus diperhatikan. Nah, ada ini ya, pelayan Tuhan ya, gembala yang berkata, kami tidak ada doktrinmu ya. Kami tidak ada doktrin kan ya. Di gereja kami tidak pakai doktrin. Kita tanya, ini orang mengerti apa tidak arti kata doktrin? Arti kata doktrin itu adalah pengajaran. Nah, kalau di gerejanya tidak pakai pengajaran, jadi mereka kumpul setiap minggu bikin apa ya? Bikin apa? Mereka arisan ya, ngobrol-ngobrol gosip ya, nyanyi-nyanyi ya, seperti orang karaoke gitu. Mereka bikin apa sebenarnya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gereja harus memperhatikan doktrin yang diajarkan. Nah, gembala harus memiliki doktrin yang diyakini untuk disampaikan dari atas mimbar. Nah, sehingga jemaat mengikuti keyakinan doktrin dari sang gembala. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan engkau pergi mengikuti gembala yang tidak punya doktrin. Berarti dia datang ke jemaat itu hanya untuk hahe-hahe, untuk ya suka-suka, untuk sekedar kumpul-kumpul begitu. Itu tidak lebih dari kumpulan orang di karaoke ya, tidak lebih dari kumpulan orang arisan dan lain sebagainya. Tetapi yang benar adalah bahwa kita betul-betul harus mengerti pengajaran. Nah, pengajaran inilah yang penting ya, yang diperhatikan ya, ajaran ya, mengajarkan ajaran lain. Ada yang mengajarkan ajaran yang lain, kita mesti tahu itu ya. Ataupun ya sibuk dengan dongeng, katanya dongeng. Nah, sekarang banyak pendeta itu berdongeng itu cerita tentang dirinya ya, pengalamannya, akhirnya pengalamannya yang benar itu habis diceritakan, lama-lama jadi bohong ya, bohong. Jadi banyak bohongnya gitu ya. Cerita yang sudah dia karang ya, hasil imajinasi ya. Awal-awalnya ceritanya benar, lama-lamanya jadi hasil imajinasi ya. Karena itu habis ya, ceritanya habis. Nah, karena jemaat juga suka dengar cerita gitu ya, silsilah yang tidak putus-putusnya katanya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bukannya ini ya, memperhatikan tertib hidup. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus memiliki tertib hidup yang penuh dengan kesaksian ya. Jadi tertib hidup, kita harus sungguh-sungguh ya menjadi orang yang memiliki ini komitmen untuk hidup tertib demi Tuhan ya. Kemudian ayat 5, tujuan nasihat ini itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Rasul Paulus ingin Timotius ya mengikuti teladannya ya, nasihat yang diberikan ya selalu timbul dari hati yang suci, hati yang tulus ya. Jadi bukan untuk mengecam, mencemooh ya, tetapi baiklah kita menasehati orang yang salah, kita menyatakan apa yang salah dengan penuh kasih ya, dengan sungguh-sungguh, dengan maksud ingin membawa mereka ke jalan yang benar ya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Katanya tetapi ayat 6 ya, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Nah, memang ya, menasehati adalah untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar, tetapi tidak semua orang sampai kepada tujuan itu. Ternyata ada orang yang sesat ya dalam omongan yang sia-sia ya, dalam omongan yang sia-sia. Dalam omongan yang sia-sia memang seringkali ada orang yang jatuh, seringkali ada orang yang tersinggung, dan kalau itu menyangkut pengajaran, ada orang yang disesatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ada kelompok ya, yang dihasut oleh iblis sehingga memandang rendah akan pendidikan. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan
sesungguhnya adalah kelompok orang ya yang paling menghargai pendidikan. Orang Kristen itu adalah orang yang pertama di dunia ini yang menghargai pendidikan. Dan kaum fundamentalis seharusnya menghargai, menjunjung tinggi pendidikan dan ini nalar sehat ya, sehingga kita jangan sampai dicap orang ya, jangan sampai dituduh ini imannya membabi buta gitu. Tidak ya, tidak boleh demikian. Segala sesuatu harus dapat dijelaskan. Itulah sebabnya kita berusaha untuk belajar ya segiat-giatnya, dan di ini GITS ini ya, di Grafe International Theological Seminary ya, kita sungguh-sungguh belajar dan mengajar dengan ya sekonsentrasi mungkin ya. Kita menghargai proses belajar dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita mau ya semuanya berjalan dengan benar dan dihasilkan oleh akal budi yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara berpikir yang baik, yang sehat gitu. Tetapi ada orang yang katanya tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Nah, kemudian di ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ya, pada zaman Rasul Paulus dia mensinyalir ada ini orang-orang Yahudi yang tersebar juga di mana-mana yang mengaku menjadi Kristen ya, tetapi mereka masih tetap ya berpegang pada Yudaisme, jadi menggabungkannya. Nah, ini kelompok Ebionit ya. Kelompok Ebionit ini adalah kelompok yang menggabungkan Taurat dengan Injil ya. Kalau zaman sekarang ini itu kira-kira Advent gitu ya, Yesus sejati ya, yang katanya itu ya, yang mereka yang kebaktian pada hari Sabtu ya, itu adalah yang mencoba untuk menggabungkan ini Injil dengan Taurat ini ya, Injil dengan Taurat. Ini kelompok Ebionit zaman modern gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah katanya mereka tidak mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Mengapa tidak mengerti perkataan mereka? Mereka sendiri tidak memahami posisi hukum Taurat ya, posisi kitab Perjanjian Lama. Mereka tidak paham akan hal itu. Nah, begini ya, kitab Perjanjian Lama itu berisikan hal-hal pengajaran moral, berisikan petunjuk tata ibadah simbolik ya, dan berisikan sejarah, nubuatan ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu pengajaran moralnya masih berlaku ya. Pengajaran moral, jangan membunuh dan segala macam itu berlaku ya. Bukan berarti sekarang sudah boleh bunuh orang ya. Sekarang perjanjian baru, no, bukan begitu ya. Nah, yang sudah selesai tugasnya adalah petunjuk ibadah simbolik. Mengapa? Karena perjanjian lama itu adalah zaman di mana ibadah simbolik diperintahkan. Nah, tujuan ibadah simbolik ini apa? Untuk yang menunjuk kepada Tuhan Yesus, sang hakikat yang akan datang. Jadi ibadah simbolik itu dilaksanakan untuk menanti ya sang hakikat yang akan datang. Jadi ketika datang sang hakikat, maka ibadah simbolik selesai tugasnya. Ya, jadi mereka menyembeli domba ya, tiap hari Paskah menyembeli domba, dan ada banyak acara lain lagi menyembeli domba ya, domba korban atau kambing korban. Apa tujuannya? Untuk apa? Itu dilaksanakan untuk mengingat akan janji Allah bahwa Allah akan kirim sang juru selamat yang akan menanggung dosa seisi dunia dan akan dihukumkan seperti domba disembelih gitu. Nah, itu ya, jadi ibadah simbolik Perjanjian Lama, dan banyak ini paketnya seperti akhirnya untuk mensimbolkan kudus dengan tidak boleh makan binatang tertentu ya, yang berkuku belah dan tidak memamabia ya, itu tidak boleh dimakan untuk mensimbolkan kudus ya, menguduskan diri gitu.
Jadi hari Sabat itu adalah simbol kita menghormati Allah. Menghormati Allah, maka hormatilah satu hari itu. Dan kemudian nama Jehovah diberikan sebagai simbol, ya, simbol menghormati ini Allah. Hormatilah ini namanya, ya, itu Jehovah gitu. Nah, ini adalah paket dari ibadah simbolik. Oleh sebab itu, ketika sang hakikat tiba, Tuhan Yesus tiba, nah ini hal-hal yang bersangkut paut atau paket ibadah simbolik ini selesai tugasnya. Nah, Tuhan Yesus berkata saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah bukan lagi dengan badan, tetapi menyembah dengan hati, ya, menyembah dengan hati. Itulah sebabnya nggak perlu menghadap kemana-mana lagi. Jadi tanpa ada kiblat lagi, ya, arahnya kemana-mana. Jadi ini ibadah hakikat sekarang ini adalah ibadah yang tidak lagi terikat pada waktu, tidak lagi terikat pada cara, tidak lagi terikat pada tempat, ya. Karena sekarang kita bukan menyembah dengan badan, kita menyembah dengan hati. Nah, jadi ini pengajar-pengajar hukum Taurat ini tidak mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan mereka sendiri tidak mengerti, kata Rasul Paulus. Nah, kemudian dimulai dari ayat 8, Rasul Paulus menguraikan tentang pengajaran moral hukum Taurat, ya. Itu sebenarnya untuk kebutuhannya itu adalah untuk mengingatkan orang-orang ini, mengingatkan, ya, ini yaitu dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, ya. Orang yang sudah hidup benar, ya, orang Kristen itu sudah melampaui hukum Tauratnya. Orang Kristen itu hidupnya itu sudah berusaha untuk menyenangkan Tuhan, gitu, ya. Jadi kita bukan hidup di dalam larangan anak seperti anak-anak kecil, gitu, ya. Kita sudah hidup di atas itu. Jadi begini, kalau seseorang sudah dilahirkan kembali dan sudah menyadari bahwa saya yang lama, ya, Suhento yang lama itu sudah disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Jadi Suhento Liao yang berdosa sudah diselamatkan, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah diselamatkan. Nah, jadi, ya, semua dosa saya itu selesai, ya. Semua dosa saya itu selesai. Nah, sehingga, ya, tuduhan hukum Taurat, ya, terhadap saya, ya, bahwa saya larangan bahwa saya jangan membunuh segala macam, itu bagi saya tidak ada arti, ya, tidak ada arti. Karena diri saya yang berdosa sudah selesai tersalibkan, gitu. Nah, sekarang yang saya hidupi ini adalah hidup bagi Yesus Kristus, ya. Hidup bagi Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nah, kita tahu sekarang ini, ya, ini hukum Taurat yang berkata janganlah membunuh, hormatilah bapakmu. Itu untuk mereka yang ini, ya, pembunuh bapak katanya, ya. Ini pembunuh semua manusia, pembunuh secara umum, ya, pendusta. Mereka perlu membaca hukum Taurat supaya mereka tahu bahwa Allah marah kalau mereka melakukan itu, gitu. Nah, kita orang Kristen yang sudah lahir baru, kita sudah hidup, ya, satu tingkat di atas itu, satu tingkat di atas apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Karena, ya, saya dulu memang melakukan itu dan sudah dijatuhi hukuman. Dan hukuman yang dijatuhkan kepada saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan sekarang saya hidup baginya. Nah, sekarang saya tidak ada urusan dengan ini hukum Taurat, ya. Kalau saya jatuh ke dalam dosa hukum Taurat ini, itu Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya itu, sudah menanggung, ya. Dan saya satu hari nanti akan pergi mempertanggungjawabkan hidup yang Dia berikan kepada saya. Jadi Yesus Kristus memberikan hidupnya kepada saya. Satu hari saya akan pergi menghadapnya untuk mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada saya, yang Tuhan Yesus perintahkan saya hidupi baginya, ya. Ya, hidup itu akan saya pertanggungjawabkan. Jadi hukum Taurat ini katanya itu adalah bagi orang durhaka, orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi, dan yang tak agama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu. Nah, ini yang sangat mungkin memang ini Nero ini dalam sejarah, ya, itu ibunya dibunuh sama dia, ya. Jadi
Di sini Rasul Paulus pembunuh bapak, ya, pembunuh ibu, ya. Bagi pembunuh pada umumnya, nah bagi orang cabul, ya, pemburit, ya, pemburit ini homoseks ini, ya, ini pemburit, ya, di sini pakai istilah pemburit ini. Zaman itu saja sudah ada homoseks, ya, memang manusia ini ngaco, ya, cuman zaman dulu mungkin persentasenya kurang dan tersembunyi, ya, dan sekarang ini, ya, wah, sekarang, ya, makin hari makin terbuka dan makin galak mereka, ya. Nah bagi penculik, nah, penculik ini, ya, tahu Indonesia ini banyak penculik, ya, beberapa waktu yang lalu banyak orang hilang, ya, dan sampai sekarang kasusnya malah belum terselesaikan, ya. Bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, ya, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah orang-orang yang inilah yang perlu ditegur oleh hukum Taurat terus menerus, ya, bahwa mereka itu berdosa, ya. Nah yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku, ya. Dia maksudnya bertentangan dengan ajaran sehat. Ajaran sehat itu yang bagaimana? Ajaran sehat itu adalah yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi Rasul Paulus berkata, ya, ini segala sesuatu yang bertentangan dengan Injil, ya, itu adalah hidup yang tidak beres, hidup yang perlu ditegur oleh hukum Taurat, ya. Perlu ditegur oleh hukum Taurat sehingga, ya, kita menjadi orang Kristen yang baik, ya. Kalau seseorang ditegur oleh hukum Taurat, kemudian dia tahu bahwa dia pasti akan dihukum, nah baru diberitakan Injil yang benar dan dia akan menerima Injil keselamatan dari Allah. Ya, jadi pemberitaan Injil itu adalah, ya, peneguran terhadap dosa. Nah, inilah yang Rasul Paulus ingin supaya Timotius pahami, dan ini tidak difahami oleh pengajar-pengajar Ebionit itu, ya, yang menggabungkan Judaisme dengan kekristenan. Nah, kemudian mulai di ayat yang ke-12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita siapapun juga orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur karena Yesus Kristus menguatkan kita. Dan kalau kita dipercayakan ini pelayanan apapun juga, mungkin pelayanan yang kecil, sederhana, tetapi kita perlu setia di situ. Karena apa? Karena ini kita dipercayai, ya, kita dipercayakan ini pelayanan, ya. Dan berarti Tuhan menganggap kita layak, katanya. Jadi Rasul Paulus sangat bersyukur, ya, bahwa dia bisa memberitakan Injil, dia diperbolehkan ikut memberitakan Injil, dia ucapkan syukur atas semua itu. Aku yang tadinya seorang penghujat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, tentu kita tidak pernah lupa siapa kita sebelumnya. Seperti Rasul Paulus, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, katanya. Oh ya, Rasul Paulus itu dia seorang pembunuh, ya, seorang yang ganas. Dia membunuh banyak orang Kristen pada saat dia belum mengerti tentang Injil. Dia seorang yang ganas, katanya, seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Dan, ya, katanya walaupun dia orang yang demikian, dia dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dikasihani. Dan karena, ya, semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, jadi karena waktu itu salah paham gitu. Dia menyangka dia melakukan semua itu Tuhan akan senang, ya, Allah akan senang kepadanya, dia membunuh orang gitu. Padahal, ya, Allah tidak pernah senang orang membunuh orang apapun alasannya, ya, tidak pernah senang, ya. Tidak pernah mengokekan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu mengerti itu. Nah, karena Allah ingin menyelamatkan manusia. Di ayat yang ke-14 dikatakan, malah kasih karunia Tuhan
kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, ya, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus merasa bahwa dia sudah menerima kasih karunia yang sangat-sangat besar, ya, yang sangat besar. Mengapa? Nah, katanya ini ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, ini perkataan yang sudah sering diucapkan oleh orang Kristen di abad pertama mungkin, ya, bahwa mereka selalu berkata Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Sehingga Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk jalan-jalan, ya, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini pada waktu lahir, ya, sudah melihat salib, ya. Pada waktu lahir sudah melihat salib. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak pernah diperintahkan supaya merayakan Natal secara besar-besaran, ya. Ada pendeta yang berkata Tuhan Yesus datang kepadanya, memerintahkan kepadanya untuk merayakan Natal secara besar-besaran. Oh ya, itu jelas bukan Tuhan Yesus yang di dalam Alkitab ini, ya. Karena Tuhan Yesus di dalam Alkitab ini dia lahir sudah melihat salib, gitu, ya. Jadi dia lahir untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi bukan lahir untuk jalan-jalan hora-hore, ya. Jadi tidak ada yang namanya diperintahkan merayakan Natal besar-besaran itu, ya. Jadi tidak mungkin ada Tuhan Yesus yang benar itu datang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Lagi pula katanya, ya, diperintahkan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember gitu. Itu berarti Yesus yang datang kepadanya itu Yesus yang ngaco, ya. Yesus yang tidak tahu sejarah bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari penyembahan dewa matahari. Sangat mungkin yang datang kepadanya itu adalah dewa matahari itu, ya, yang disembah itu, ya. Nah, itu bukan Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, dan katanya di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Rasul Paulus melihat di antara orang berdosa, ya, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak pernah membanggakan dirinya. Dia selalu melihat dirinya orang yang paling berdosa, karena dia telah menganiaya jemaat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, barang siapa yang menganiaya jemaat, dia berurusan langsung kepada Tuhan Yesus, karena jemaat adalah tubuhnya. Jemaat adalah tubuhnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita pun yang sudah percaya dan kita yang mengerti kebenaran, kita tahu bahwa jemaat lokal itu adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada orang yang ini terlibat, ya, jangan ada di antara kita yang terlibat melakukan sesuatu terhadap jemaat lokal, ya, terhadap jemaat lokal, atau menciderai jemaat lokal, ya. Dan dia bersalah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebab itu, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ya, jangan ada orang yang berlagak jadi ketua sinode, ketua persekutuan atau apa yang mencoba-coba menghimpit, ya, menganiaya jemaat Tuhan, gitu. Oh, dia bersalah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia bersalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan mau tiap-tiap gembala urus jemaatnya sendiri, jangan urus jemaat orang lain, ya. Jangan urus jemaat orang lain. Jangan ini, ya, jangan mengurus jemaat lain mengajar apa juga, ya. Oke, kita sampaikan saja, tidak ada urusannya kita pergi menertibkan dia, gitu. Itu jemaat lain, ya. Kita mengajarkannya, ya, kita mengumandangkan yang benar, kita nyatakan apa yang salah, gitu, ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sistem sinode, ya, ada juga yang pakai sistem persekutuan, sebenarnya itu juga sinode dalam kamuflase, gitu, ya. Itu, nah, terus ada yang jadi ketua, sekretaris dan lain sebagainya, sehingga jemaat diadili, ya.
wah jemaat diadili. Itu satu kesalahan yang sangat-sangat besar, saya kasih tahu ya. Ini kesalahan yang sangat besar. Mengapa itu tidak boleh melakukan itu? Karena jemaat adalah tubuh Yesus Kristus. Barang siapa yang melakukan itu, melakukan satu kesalahan yang sangat-sangat besar ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus merasa dirinya sangat berdosa adalah karena dia menganiaya jemaat yang adalah tubuh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus bersikap hati-hati terhadap jemaat ya. Kita tidak boleh menciderai jemaat ya. Jangan sampai ya Anda menciderai jemaat yang adalah tubuh Yesus Kristus itu. Nah, kita di sini katanya ayat 16 ya. Tetapi justru karena itu ya, aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rasul Paulus melihat bahwa dirinya itu mendapat kasih karunia Allah. Itu adalah contoh kesabaran Yesus Kristus. Itu adalah contoh kemurahan Yesus Kristus yang amat besar ya. Orang seberdosa Paulus ya masih bisa diselamatkan. Orang seberdosa penjahat yang tersalib di sebelahnya masih bisa diselamatkan. Nah, jadi tidak ada orang yang boleh merasa dirinya terlalu banyak berdosa sehingga Tuhan tidak bisa menyelamatkannya. Ya, jadi yang diperlukannya adalah kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengaku diri orang berdosa dan percaya kepadanya bahwa Yesus telah disalibkan di atas kayu salib untuk menggantikannya. Nah, hanya perlu itu. Jadi hanya diperlukan kerendahan hati untuk mengaku diri orang berdosa, mengaku diri sebagai orang berdosa dan percaya kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus telah dihukumkan menggantikan saya ya, menggantikan kita, menggantikannya. Jadi mengaku diri berdosa dan percaya kepada Yesus Kristus. Yesus telah dihukumkan di atas kayu salib menanggung semua dosaku. Nah, ini yang saya percayai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, kita lihat di sini dikatakan justru karena itu aku dikasihani katanya, sebagai contoh kemurahan Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus sedemikian berdosa tapi Tuhan selamatkannya. Jikalau dia mau mengaku dirinya orang berdosa dan bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus, mengaku diri kita berdosa, dan kemudian percaya kepadanya. Percaya bahwa dia disalibkan di atas kayu salib, dihukumkan untuk menanggung semua dosa kita. Nah, hanya dengan jalan begitulah kita bisa diselamatkan. Inilah jalan menuju hidup itu. Nah, katanya keselamatan dia adalah contoh bagi semua orang yang akan percaya sesudah dia. Ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja segala zaman. Adalah Raja nanti yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Dan sekarang pun dia adalah Raja di sorga. Cuman ya banyak manusia di muka bumi ini tidak mau mengakuinya sebagai Raja, tidak mau menyembah kepadanya. Dan katanya Allah yang kekal. Nah, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihat di sini ya, ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa, kemudian menyebut bahwa ini adalah Allah yang esa. Itulah sebabnya kita percaya Allah yang Tritunggal ya, 3 dalam keesaan ya, 3 pribadi dalam keesaan. Wah, kok aneh sekali? Oh, bukan aneh, ajaib ya, ajaib sekali ya. Itulah Allah yang menyatakan dirinya melalui Alkitab ya. Kalau melalui kitab lain berbeda, itu bukan Allah yang sama dengan yang di dalam Alkitab gitu ya. Jadi Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang dalam ada 3 pribadi dalam satu keesaan. Kalau Alkitab salah, maka salahlah konsep itu. Kalau Alkitab benar, benarlah konsep itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ayat 18, tugas ini ku berikan kepadamu
Ya, Timotius anakku, ya tugas apa? Tugas tadi itu untuk menegur orang-orang yang nggak beres itu, mengajarnya nggak benar gitu ya. Ada banyak penyimpangan ya di dalam ini jemaat di Efesus yang sedang digembalakan oleh Timotius di situ. Sudah mulai ada banyak penyimpangan karena tempatnya sangat strategis. Di situ ada sekolah teologi ya. Jadi kalau pengajarannya menyimpang, maka akan pengajaran yang salah itu akan dibawa keluar oleh tamatan di situ dan disebarkan di mana-mana. Wah, akan jadi kacau. Oleh sebab itu Paulus tulis kepada Timotius, katanya, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku ya. Jadi kamu harus menasihati mereka ya, katanya ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu ya. Mungkin ada nubuat tentang bahwa Timotius akan jadi gembala yang baik ya. Dia harus bertanggung jawab untuk menggembalakan jemaat di situ. Jangan membiarkan sembarangan orang berkhotbah di atas mimbarnya ya. Jangan membiarkan sembarangan orang mengajar ya. Harus diamati apa yang mereka ajarkan itu ya. Nah, katanya supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi Timotius harus sadar ya bahwa dia mengemban satu tanggung jawab yang sudah dinubuatkan ya. Sudah disampaikan ya langsung kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita tahu ya mungkin nubuat itu disampaikan pada awal-awal pelayanan Timotius ya. Tapi sekarang sudah tidak ada nubuat ya. Sekarang sudah tidak ada nubuat. Loh, kok begitu? Kok di situ ada nubuat? Oh ya, karena waktu itu Timotius baru start pelayanan dan pada waktu itu proses pewahyuan masih jalan ya, proses pewahyuan. Nah, kapankah proses pewahyuan berhenti? Proses pewahyuan berhenti sampai wahyu yang terakhir diturunkan. Wahyu yang terakhir diturunkan itu apa? Ya, kitab Wahyu. Kitab Wahyu sampai Wahyu pasal 22 ayat 21 itu wahyu yang terakhir. Nah, ketika wahyu yang terakhir ini diturunkan ya, maka tidak ada lagi turun wahyu sesudahnya. Nah, kalau tidak ada lagi turun wahyu sesudah Wahyu 22 ayat 21, maka tidak ada lagi orang yang bernubuat yang dari Tuhan gitu ya. Kalau yang bukan dari Tuhan banyak. Yang ya itu dibuat-buat itu banyak ya, yang dibuat-buat ya. Dan ya bisa jadi ada ini ya, ada oknum yang menempati orang itu ya, yang bernubuat gitu, bisa jadi, tetapi yang jelas bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya Timotius ditetapkan ya. Oleh sebab itu dia harus memperjuangkan ya pengajaran yang benar ya, dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi ini sebuah perjuangan ya, sebuah perjuangan yang harus dilakukan. Katanya Rasul Paulus ini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, orang yang menolak hati nuraninya yang murni. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau Anda mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh radio berita klasik ini ya, apakah ini benar ya? Anda silakan menilainya ya. Anda silakan untuk mengamatinya dengan hati nurani. Nah, perhatikan, dengan hati nurani ya. Awas ya, kalau hati nurani kamu sebenarnya membenarkan pengajaran ini, tetapi ya kemudian oleh karena kesombongan, oleh karena ya berbagai hal kepentingan yang lain-lain, Anda menolak kebenaran, Anda akan dicatat oleh Tuhan sebagai orang yang tidak cinta kebenaran, dan Anda juga akan dicatat oleh iblis. Anda akan menjadi sasaran rekrutmen iblis. Jadi hati-hati ya. Oleh sebab itu maka amatilah pengajaran dan dengan hati nurani yang murni ya, dengan hati nurani. Beberapa orang katanya menolak hati nuraninya yang murni itu. Wah, ya, hati nuraninya sebenarnya membenarkan ini pengajaran yang benar, dan karena itu kandas iman mereka. Iman mereka kandas ya, pelayanan mereka kandas juga ya. Ini ya, iman mereka kandas, pelayanan mereka kandas ya. Nah,
Ini antaranya siapa katanya? Ini Himeneus ya, Himeneus dan Alexander. Oh, ya ini dua orang sampai namanya dicatat di sini. Ini benar-benar mengerikan ya, mengerikan. Jangan sampai ya, jangan sampai. Himeneus katanya dan Alexander ini yang telah kuserahkan kepada iblis. Bayangkan, Rasul Paulus sudah berdoa ini menyerahkan mereka kepada iblis supaya jerah mereka menghujat ya, supaya kalau mau hujat biar puaslah, diserahkan kepada iblis ya. Apakah mereka mati? Belum tentu. Mereka menjadi alat iblisnya, mereka menjadi alat iblis. Hati-hati ya, kita bisa menjadi alat iblis juga ya. Iblis mencari alatnya, iblis mencari orang untuk direkrut gitu. Kalau kita tidak cinta kebenaran, hati nurani kita sebenarnya mengakui itu benar ya. Yang disampaikan, yang diajarkan oleh Dr. Suhento Liau sebenarnya benar, tetapi ada karena kepentingan, berbagai kepentingan yang lain, maka ditolak. Anda menciderai hati nuranimu sendiri ya. Maka itu bahaya sekali ya. Anda bisa ditangkap oleh iblis, ditangkap oleh, direkrut, makin mundur, makin mundur, makin mundur, akhirnya menjadi alat iblis ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau melalui Rasul Paulus menasihati Timotius, juga menasihati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Agung mulia nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.